Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang konsep utama CCT atau Client Centered Therapy. Yang pertama itu pengertian CCT. CCT itu memandang klien sebagai individu yang mempunyai kapasitas untuk mengatur, membimbing, mengarahkan, mengendalikan dirinya saat ada pada kondisi yang mendukung. Dan klien dinilai sebagai individu yang memiliki potensi memahami kejadian yang ada pada kehidupan meliputi tekanan, kecemasan, kebahagiaan, rasa takut, juga sebagai individu yang mampu mengatur ulang dirinya sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kebahagiaan. Untuk selanjutnya itu konsep pokok teori Rogers. Rogers mengembarkan pribadi yang berfungsi sepenuhnya adalah pribadi yang mengalami penghargaan positif tanpa syarat. Ini berarti dia dihargai, dicintai karena adanya nilai dari dirinya sendiri sebagai person sehingga ia tidak bersifat defensif namun cenderung menerima diri sebagai penuh kepercayaan. Selanjutnya itu konsep-konsep pokok dalam teori Rogers. Yang pertama, organisme, yaitu keseluruhan individu atau the total individual. Organisme memiliki sifat-sifat berikut. 1. Organisme beraksi sebagai keseluruhan terhadap medan fenomenal dengan maksud memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua yaitu organisme mempunyai satu motif dasar, yaitu mengaktualisasikan, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Yang ketiga ada organisme mungkin melambangkan pengalaman sehingga hal itu disadari atau mungkin menolak pelambangan itu sehingga pengalaman-pengalaman itu tak disadari atau mungkin juga organisme itu tak memperdulikan pengalaman-pengalamannya. Yang kedua itu medan fenomenal, yaitu keseluruhan pengalaman, the totality of experience. Medan fenomenal punya sifat disadari atau tak disadari, tergantung apakah pengalaman yang mendasari medan fenomenal itu dilambangkan atau tidak. Medan fenomenal merupakan keseluruhan pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya. Yang ketiga, self. Self merupakan bagian medan fenomenal yang terindiferensiasikan dan terdiri dari pola-pola pengamatan dan penilaian sadar daripada I atau me. Self mempunyai bermacam-macam sifat. Yang pertama itu self berkembang dari interaksi organisme dengan lingkungan. Yang kedua, self mungkin menginteraksikan nilai-nilai orang lain dan mengamatinya dalam bentuk yang tidak wajar. Yang ketiga itu self menginginkan keutuhan, kesatuan, dan keselarasan. Yang keempat, organisme bertingkah laku selaras dengan self. Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang harus dimiliki seorang konselor dalam Client Centered Therapy atau CCT menurut Zahro dan Uyun. Yang pertama adalah empati. Konselor mengembangkan pemahaman dan empati terhadap pengalaman klien. Mereka berusaha melihat dunia dari perspektif klien, berusaha memahami perasaan dan sudut pandang mereka dengan sepenuh hati. Yang kedua yaitu kejujuran. Konselor menunjukkan kejujuran dan ketulusan dalam hubungan mereka dengan klien. Mereka menghindari sikap menghakimi, mengarahkan, atau mengendalikan. Konselor menerima klien dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, penerimaan tanpa syarat. Konselor menerima klien tanpa syarat, menerima seluruh klien, termasuk perasaan, pikiran, dan tindakan mereka. Konselor tidak menghakimi atau mengevaluasi klien berdasarkan standar atau nilai pribadi mereka. Yang keempat yaitu keaslian. Konselor menunjukkan keaslian dan kejujuran mereka dalam hubungan dengan klien. Mereka tidak berpura-pura atau menyembunyikan perasaan atau pikiran mereka. Hal ini membantu menciptakan iklim terapeutik yang aman dan dapat dipercaya. Yang kelima yaitu berpusat pada klien. Pendekatan ini menempatkan klien di pusat perhatian dan menghormati kemandirian klien dalam menentukan arah dan tujuan konseling. Konselor mendengarkan secara aktif, mengeksplorasi dan mengklarifikasi
pikiran dan perasaan klien, serta membantu klien menemukan solusi yang sesuai untuk mereka. Perkenalkan, saya Uziana Mira, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kepribadian. Nah, dari pendekatan CCT bahwa memandang manusia secara positif, di mana setiap individu itu dianggap memiliki potensi bawaan untuk berkembang dan juga mencapai kesehatan psikologis. Nah, menurut Roger sendiri, bahwa setiap individu itu dianggap memiliki potensi karena adanya sifat kooperatif dan juga konstruktif pada diri individu itu sendiri, yang mana kooperatif adalah manusia itu dia mau bekerja sama dengan orang lain, saling membantu dan juga berusaha mencapai tujuan. Nah, misalnya ketika ada tugas kelompok, nah jadi orang yang kooperatif itu dia ikut terlibat dan juga berkontribusi dalam kelompok tersebut. Sedangkan konstruktif artinya bersifat membangun dan juga memberi pengaruh positif terhadap lingkungannya. Nah, contohnya tuh jika teman kita ada masalah. Nah, jadi orang yang konstruktif itu dia tidak menyalahkan, tapi dia mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, jadi pendekatan CCT ini juga bisa dianggap sebagai dengan self theory, yang mana untuk menjadi individu yang sehat, konseling membutuhkan apresiasi positif seperti kehangatan, cinta, perhatian, dan juga penerimaan diri. Yang mana diri atau self adalah konsep tentang diri sendiri dan juga hubungan seseorang dengan orang lain. Nah, tapi individu itu akan tetap berperilaku sesuai dengan konsep dirinya sendiri. Nah, kemudian jadi self itu juga tidak terbentuk dengan sendirinya. Menurut Rogers, self terbentuk melalui pengalaman langsung atau asimilasi dan juga interaksi sosial atau introyeksi. Yang mana asimilasi adalah proses pembentukan self akibat dari pengalaman langsung dari si individu tersebut. Sementara introyeksi atau interaksi sosial adalah proses pembentukan diri atau self karena adanya interaksi individu dengan orang lain atau dengan lingkungan sekitarnya. Nah, jadi ada menurut Hansen dalam Hasni pada tahun 2020 mengatakan bahwa ada karakteristik perilaku individu yang bermasalah adalah ketika individu itu tidak menerima pengakuan positif dari orang lain. Terdapat ketidaksesuaian antara pengalaman dan juga diri mereka, dan juga mengalami kecemasan akibat ketidakkonsistenan dalam konsep dirinya, dan juga adanya penyesuaian perilaku yang salah. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan proses dan tujuan konseling. Tujuan utama konseling yang berpusat pada client center adalah membantu konseli agar bisa memecahkan masalahnya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Dengan kata lain, konseli fokus pada mendorong konseli untuk berpikir mandiri dan konseli didorong untuk mencari serta memikirkan sendiri solusi dari permasalahannya, bukan bergantung pada konselor. Konseli dibantu untuk menemukan cara menghadapi kenyataan dan potensi dirinya, dan konseli juga ditekankan pada tanggung jawab dan kemampuannya untuk mengarahkan hidupnya, bukan hanya terpaku pada masalah yang sedang dialaminya. Dalam proses ini, konselor digambarkan sebagai partner yang membantu konseli untuk merefleksikan sikap dan perannya. Selanjutnya ada proses konseling. Yang pertama, pengalaman individual. Yang pertama, konseling membantu konseli untuk melihat lebih dalam ke pengalaman pribadinya. Tujuannya agar konseli bisa lebih memahami dirinya sendiri, mengurangi perasaan cemas, dan menghilangkan hal-hal yang menghambat dirinya untuk berkembang. Yang kedua ada mengeksplorasi diri. Konselor mendorong konseli untuk menggali lebih jauh tentang siapa dirinya. Konseli akan diajak untuk mengeksplorasi kembali pengalaman hidupnya, melihat potensi yang ia miliki, dan menilai kembali perilakunya dari proses ini. Konseli diharapkan lebih bisa mengenali dan menerima dirinya apa adanya. Yang ketiga ada
mengembangkan konsep diri. Setelah lebih mengenal diri, konselor akan mulai menyesuaikan diri dengan hal-hal yang ia suka dari dirinya. Konselor diajak untuk menyatukan perasaan-perasaan yang terpisah dan mengarahkan dirinya menuju pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Ini adalah langkah penting untuk membentuk konsep diri yang lebih sehat. Yang keempat ada menerima dan berkembang. Dengan pemahaman baru yang ia dapatkan, konselor akan belajar untuk menerima dirinya secara utuh. Bukan hanya dirinya sendiri, konselor juga akan lebih mampu menerima orang lain. Proses ini membantu konselor untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih dewasa dan terbuka. Yang terakhir adalah membangun hubungan yang positif. Konselor memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang akrab dan hangat, serta penuh empati dengan konselor. Dengan adanya hubungan yang baik dan positif ini, konselor akan merasa nyaman untuk terbuka dan ini menjadi kunci utama keberhasilan proses konseling. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran konselor. Yang pertama tuh ada fungsi terapis dari pendekatan ini. Nah, yang pertama tuh ada kesejatian. Terapis hadir secara otentik, tidak berpura-pura atau memainkan peran. Dengan bersikap jujur dan apa adanya, klien tuh akan merasa keaslian dari terapis tersebut, sehingga tumbuh kepercayaan dan terbuka. Yang kedua ada penerimaan. Terapis itu menerima klien tanpa syarat, menerima kelebihan maupun kekurangannya. Hal ini tuh mendorong agar klien merasa aman untuk mengekspresikan diri tanpa takut ditolak atau dihakimi. Yang ketiga ada pengertian dan empati. Nah, terapis berusaha memahami pengalaman klien dari sudut pandangnya, seolah-olah berada di dalam dunia klien tersebut. Empati ini menumbuhkan rasa didengar, dipahami, dihargai yang sangat penting dalam membangun kepercayaan dari klien tersebut. Yang keempat tuh ada kesediaan untuk membiarkan mengeksplorasi. Nah, terapis itu memberi ruang bagi klien untuk mengeksplorasi pikiran, perasaan, maupun pengalaman yang bermakna bagi dirinya. Nah, klien ini diberi kesempatan untuk menemukan makna sendiri, bukan diarahkan secara kaku oleh terapis tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran konselor dalam model pendekatan konseling ini. Yang menurut Rosada 2016 menyebutkan terdapat 4 peran konselor, yaitu yang pertama, konselor itu tidak memimpin. Maksudnya adalah konselor tidak memimpin, mengatur, atau menentukan proses perkembangan konseling. Tetapi hal tersebut itu dilakukan oleh klien itu sendiri. Dalam pendekatan ini, konseling itu berpusat pada klien. Artinya, konselor tidak berperan sebagai pengendali atau pengarah jalannya sesi. Yang kedua, ada konselor merefleksikan perasaan-perasaan klien. Sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh klien, peran penting konselor adalah membantu klien untuk menyadari dan memahami perasaan yang sedang dialaminya melalui refleksi tersebut. Nah, konselor tuh mengulang atau menyatakan kembali isi pesan emosional si klien tersebut dengan bahasa yang lebih jelas, sehingga klien tuh dapat memahami dan perasaannya tuh secara lebih mendalam. Namun, konselor tidak memaksakan topik atau memutuskan kemana pembicaraan harus diarahkan. Semua itu tetap sepenuhnya bergantung pada klien tersebut. Yang ketiga, konselor menerima klien dengan sepenuhnya dalam keadaan seperti apapun. Penerimaan tanpa syarat menjadi inti dari peran konselor dalam model ini. Nah, apapun kondisi, sikap, perasaan, maupun pengalaman si klien tersebut, konselor itu tetap menunjukkan penghargaan, penerimaan, dan sikap tidak menghakimi. Yang keempat, ada konselor memberi kebebasan pada klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, baik itu positif maupun negatif, tanpa batasan. Nah, kebebasan ini membantu klien melepaskan emosi yang terpendam, mengurai konflik batin, dan menemukan pemahaman baru tentang dirinya. Dan proses ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan pribadi dan penyembuhan psikologis. Baik, di sini saya Naila Agnesia, saya akan memaparkan mengenai teknik-teknik dalam CCT. Nah, jadi menurut De Sugiharti et al. 2017, sebenarnya pendekatan CCT ini tidak memiliki teknik khusus seperti pendekatan lainnya atau teori-teori lainnya. Hal ini karena inti dari pendekatan CCT lebih menekankan pada sikap konselor atau guru BK. Nah, konselor perlu menunjukkan sikap hangat, penerimaan yang tulus, dan penekanan pada emosi serta perasaan klien. Nah, sehingga konseli merasa nyaman untuk terbuka dan mengekspresikan dirinya tanpa takut untuk dihakimi. Nah, dengan cara ini, konseli bisa memiliki pengalaman yang positif dalam menyelesaikan masalahnya.
Nah, sejalan dengan ini juga, Harahap 2024 menjelaskan bahwa CCT lebih menekankan pada falsafah dan sikap konselor dibandingkan teknik-teknik khusus. Nah, artinya apa? Yang paling penting bukanlah kata-kata atau tindakan yang khusus, melainkan bagaimana cara konselor itu sendiri dalam membangun hubungan dalam proses konseling. Nah, jadi ada beberapa hal penting yang menjadi sikap utama konselor dalam pendekatan CCT. Yang pertama itu adalah congruence. Nah, apa sih congruence itu? Yaitu keselarasan. Nah, keselarasan antara apa yang dipikirkan konselor, yang dirasakan, dan juga yang dilakukan. Jadi, dalam proses konseling, konselor ini tidak boleh berpura-pura, tapi hadir secara jujur dan apa adanya di hadapan konseli. Misalnya nih, kalau konselor merasa prihatin dengan cerita siswa, maka sikap dan ekspresinya juga harus menunjukkan rasa empati, bukan malah terlihat tidak acuh. Gimana ini? Bukan malah terlihat tidak open. Jadi, dengan sikap seperti itu, nah, konseli akan lebih percaya dan lebih terbuka. Yang kedua ada unconditional positive regard atau penerimaan tanpa syarat. Nah, konselor menerima konseli dengan apa adanya, tanpa syarat dan tanpa menilai. Nah, mau konseli itu punya kelemahan, kekurangan, atau pernah berbuat salah sekalipun, nah, kita sebagai konselor itu tetap menghargai dirinya sebagai manusia yang utuh. Nah, contohnya, kalau ada siswa yang sering melanggar aturan, nah, konselor tetap menerimanya dengan hangat. Bukan berarti kita menyetujui pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa, tapi konselor tetap melihat sisi positif siswa ini sebagai pribadi yang bisa berubah. Nah, dengan sikap ini, konseli akan merasa dihargai, dan lebih termotivasi untuk memperbaiki diri. Nah, jadi saya akan melanjutkan dari teknik-teknik konseling yang ketiga, yaitu ada empati, understanding atau pemahaman empati. Nah, jadi empati itu adanya kemampuan konselor untuk menyelami perasaan konseli. Jadi seolah-olah konselor itu berada di posisi konseli itu. Nah, misalnya kayak ada konseli kita tuh dia menceritakan tentang pengalaman buruk. Nah, jadi tugas sebagai konselor di sini yaitu memahami apa yang sedang dirasakan oleh konseli tersebut. Nah, yang keempat ada relationship atau hubungan. Jadi yang mana konselor membangun interpersonal yang baik dengan konseli kita itu sendiri. Baik, di sini saya Nila Agnesia akan memaparkan beberapa keterbatasan dari CCT. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa CCT dari Carl Rogers adalah teori dan teknik modern dalam konseling. Nah, pendekatan ini mengajarkan kita tentang empati, ketulusan, dan penerimaan tanpa syarat, yang intinya adalah memberdayakan konseli. Namun, sebagai calon konselor yang profesional, kita wajib bersikap kritis. Nah, setiap teori pasti punya keterbatasannya. Nah, kita akan membahas 5 keterbatasan utama CCT menurut Purwoko 2020. Yang pertama, mengabaikan faktor bawah sadar dan insting naluri. Nah, CCT fokus sepenuhnya pada apa yang disadari konseli saat ini atau yang terjadi sekarang. CCT cenderung mengabaikan faktor-faktor dari alam bawah sadar. Nah, jika masalah konseli berakar dari trauma atau konflik di masa lalu, CCT mungkin kurang efektif untuk kita gunakan, karena CCT hanya mengatasi apa yang muncul di permukaan saja, bukan penyebab yang mungkin berasal dari masa lalu. Yang kedua, hanya fokus pada permukaan masalah. Keterbatasan kedua CCT adalah cenderung hanya fokus pada apa yang muncul di permukaan saja, karena CCT tidak menggali alam bawah sadar seperti yang kita bahas di poin pertama tadi. Nah, kita hanya bekerja dengan emosi dan pemikiran yang disadari konseli saat itu ataupun sekarang. Konselor CCT memang mahir dalam merefleksikan perasaan konseli, tapi insight atau kesadaran yang didapat dari refleksi saja seringkali tidak cukup untuk mengubah kebiasaan atau masalah yang sudah mengakar dari masa lalu.
Ibaratnya, kita hanya memotong dahan yang sakit saja, tapi kita tidak mencabut akar yang menjadi penyakitnya. Nah, proses ini bisa menghambat keefektifan proses konseling, sehingga tidak mencapai perubahan yang mendalam pada konseling. Yang ketiga, resiko konseling merasa berputar-putar tanpa tujuan yang jelas. CCT ini adalah teknik yang sangat non-direktif, di mana dalam prosesnya, konselor menyerahkan kendali penuh kepada konseli. Ketika konseli ini datang dalam kondisi sangat bingung, cemas, ataupun depresi, seringkali konseli ini tidak mampu untuk memutuskan solusinya secara mandiri. Selain itu, konseli bisa gagal untuk menangkap makna dari refleksi yang diberikan oleh konselor. Mereka mungkin merasa seolah-olah dibiarkan ataupun sehingga berputar-putar dalam dirinya sendiri tanpa arahan dan akhirnya frustasi karena tidak ada langkah konkret yang jelas dari proses konseling. Nah, yang keempat itu kurang tepat untuk klien dengan kecerdasan kognitif yang biasa atau di bawah rata-rata. Nah, keberhasilan CCT sangat bergantung pada kemampuan klien untuk berpikir mendalam, yaitu kemampuan untuk menganalisis, memaknai, dan menyusun strategi untuk dapat keluar dari masalahnya sendiri. Ketika konseli ini kesulitan dalam berpikir abstrak atau sulit untuk mengungkapkan perasaannya, konseli bisa jadi kebingungan apabila konselor menggunakan teori dan teknik CCT. Nah, konseli seperti ini mungkin lebih terbantu apabila kita menggunakan terapi yang lebih terstruktur atau memberikan panduan-panduan nyata tentang apa yang harus mereka lakukan. Yang kelima, itu tidak semua konselor dapat mempraktikkan CCT. Nah, CCT bukan hanya teknik, tapi filsafat hidup yang menuntut konselor itu untuk menerapkan kongruensi, ketulusan, empati, dan penerimaan tanpa syarat. Nah, sangat sulit untuk menerapkan penerimaan tanpa syarat jika kita sebagai konselor secara pribadi aja merasa terpicu atau sangat tidak setuju dengan perilaku klien. Jika seorang konselor tidak sepenuhnya percaya pada filosofi dasar CCT ini, yaitu bahwa klien itu mampu untuk menyelesaikan masalahnya, maka praktik CCT-nya akan tidak efektif. Ketika konselor saja tidak yakin, klien pasti akan merasa ada yang tidak beres nih, dan akhirnya sesi terapi menjadi sia-sia dan tidak efektif. Nah, teman-teman, memahami keterbatasan CCT bukan berarti teori ini buruk. Sebaliknya, ini adalah pengingat bahwa tidak ada satu teori yang cocok untuk semua orang. CCT sangat kuat untuk klien yang sudah memiliki insight, motivasi yang tinggi, dan juga kognitif yang bagus. CCT mungkin perlu dikombinasikan dengan teori-teori lain seperti kognitif behavioral, psikoanalisis, dan sebagainya. Dan kita sebagai konselor juga harus mampu untuk menyesuaikan mana teori dan teknik yang memang sesuai dengan kebutuhan konseli kita. Baik, untuk kesimpulannya, menurut Carl Rogers, pribadi yang berfungsi sepenuhnya adalah individu yang mendapatkan penghargaan positif tanpa syarat. Setiap orang memiliki potensi dari dalam dirinya untuk berkembang menuju kondisi psikologis yang sehat. Namun, untuk mencapainya diperlukan apresiasi positif, kehangatan, cinta, perhatian, dan penerimaan. Konsep diri self terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan, di mana pengalaman yang sesuai dengan struktur diri akan diasimilasi, sedangkan yang tidak sesuai cenderung ditolak atau dikaburkan. Individu yang sehat ditandai dengan keterbukaan terhadap pengalaman, kepercayaan kepada orang lain, kebebasan mengapresiasikan perasaan, kemandirian, serta kekreativitas. Sebaliknya, jika kebutuhan afeksi tidak terpenuhi, maka individu beresiko menampilkan perilaku yang bermasalah. Dalam proses konseling, konselor berperan menciptakan suasana yang hangat, empatik, dan penuh penerimaan agar terjalin hubungan yang positif dengan klien. Konselor tidak mengarahkan, melainkan menjadi fasilitator yang memberikan ruang bagi klien untuk mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan pengalaman yang bermakna. Melalui refleksi, konselor membantu klien menyadari serta memahami perasaan yang dialaminya.
sehingga klien dapat mengurai konflik batin, melepaskan emosi yang terpendam, dan memperoleh pemahaman baru tentang dirinya. Hubungan konselor yang baik, terbuka, dan saling menghargai menjadi kunci keberhasilan, dengan tujuan mendukung pertumbuhan pemahaman diri serta perubahan positif pada diri klien. Baik, sekian. Terima kasih.